Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial mengenai cara membuat layouting pada aplikasi ArcGIS atau ArcMap. Ya, sebelum kita mulai untuk layouting, aplikasi ArcGIS sendiri merupakan aplikasi atau software yang berfungsi untuk mengolah data geospasial yang berupa data pengendalian jauh. Dari aplikasi ArcGIS itu memiliki beberapa cabang aplikasi lagi ya. Seperti pada saat ini untuk layouting sendiri menggunakan software ArcMap yang saya gunakan dengan versi 10.8 atau 10.8. Ya. Sebelum kita memulai layouting peta pada software ArcMap ini, sebelumnya saya telah menyiapkan sebuah peta yang telah saya olah pada data view. Nah, setelah kita membuat sebuah peta, di sini saya membuat sebuah peta geologi daerah Karawang, Jawa Barat. Nah, untuk peta geologi sendiri kita harus memenuhi beberapa kontennya, yaitu pertama jenis litologi yang terdapat pada daerah tersebut. Kemudian selain adanya konten utama, adanya konten-konten tambahan seperti jalan, sungai, dan kontur. Nah, kontur sendiri harus dilengkapi dengan tinggi dan elevasi dari masing-masing kontur itu sendiri. Setelah saya membuat peta dan sudah memenuhi syaratnya, lalu kita akan layouting pada mode layouting, yaitu peta layout view. Bisa diklik pada bagian kiri bawah di sini. Oke. Kemudian setelah kita pindah ke mode layout atau layout view, langkah pertama pada layout view kita harus mengatur ukuran kertas sesuai yang kita inginkan atau yang diperlukan. Di sini saya menggunakan kertas A4 dengan orientasi portrait. Lalu bagaimana cara mengatur atau menyeting ukuran kertas pada aplikasi ArcMap ini? Pertama-tama kita ke tab file, menuju tab file, kemudian kita pilih page and print setup. Oke. Di sini akan muncul beberapa pilihan ukuran kertas sesuai dengan kebutuhan dan keperluan masing-masing. Di sini saya menggunakan ukuran A4 dengan orientasi landscape. Lalu kita klik OK. Jika sudah, selanjutnya kita akan membuat beberapa konten yang ada dalam peta, yang seharusnya ada dalam peta. Oke. Sebelum saya beralih ke konten-konten yang dalam peta, di sini saya akan menjelaskan beberapa fitur yang harus dikuasai saat meng-layout sebuah peta di aplikasi ArcMap. Mungkin nggak terlalu ribet pada layouting peta juga. Di sini kita hanya membutuhkan beberapa tab ya. Yang pertama ada tab insert. Tab insert ini berguna untuk memasukkan atau menginput beberapa konten seperti teks, atau legenda, arah mata angin, scale bar, dan scale text, dan gambar jika kita ingin memasukkan gambar pada peta yang kita buat. Kemudian selain ada tab insert, di mode layouting sendiri kita biasanya sering menggunakan tab drawing ini. Nah, di sini kita akan memilih beberapa bentuk atau shape, mulai dari rectangle, polygon, circle, bahkan ada garis lurus dan garis lengkung atau curve. Selain itu juga kita dapat menginput teks, mulai dari teks biasa bahkan teks-teks berbagai macam teks lainnya. Dan kita bisa atur ukuran teks dan jenis font yang akan digunakan untuk peta kita. Oke, lanjut. Tadi kita akan bahas mengenai konten-konten yang ada di peta. Pertama, mungkin sini saya akan menjelaskan bahwa saya membuat peta formal ya, sebagai tugas maupun sebagai tugas praktikum maupun tugas kuliah. Yang membedakan peta formal dan peta biasa, mungkin sini biasanya peta yang lebih formal itu mencantumkan nama instansi ataupun nama universitas atau nama kampus. Di sini saya mencantumkan Departemen Teknik Geologi. Kemudian selain adanya instansi, biasanya ada judul peta di sini. Di sini kolom untuk judul peta. Kemudian di bawahnya lagi akan saya cantumkan arah mata angin dan scale bar ataupun scale text. Skala bar ataupun skala text di sini. Lalu di bawahnya akan ada kolom untuk identitas dari pembuat peta. Biasanya ini diisi dengan nama NIM atau nama saja. Kemudian di sini ada
kolom yang cukup besar, di mana di sini memuat legenda yang sangat penting dalam pembuatan peta yang nantinya akan menjadi informasi yang sangat penting bagi pembaca peta yang telah kita buat. Lanjut, di bawah ada kolom terakhir, yaitu kolom sumber yang memuat sumber-sumber mana saja yang kita gunakan dalam membuat peta ini. Baik, mari kita mulai untuk membuat sebuah layout peta. Biasanya pada saat mulai mode layouting ini kertasnya kosong saja, hanya ada peta dan kertas kosong. Lalu bagaimana cara kita memasukkan kotak-kotak seperti ini? Biasanya saya menggunakan bentuk rectangle dengan cara klik pada bagian sini, lalu klik rectangle. Oke. Lalu kita tarik garis sesuai dengan ukuran yang diinginkan atau diperlukan dan tetap menjaga segi keestetikannya. Oke, jika sudah, kita lepas kliknya. Nah, otomatis dia akan membentuk sebuah bentuk rectangle. Oke. Karena di sini saya sudah membuatnya dengan rapi, mungkin di sini kita akan menghapusnya terlebih dahulu. Oke, sudah. Mungkin setelah kita membuat kotak-kotak di sini, setelah kita buat kotak-kotak di sini, pertama dengan rectangle maupun garis lurus, selanjutnya kita membuat grid pada peta yang telah kita olah. Apa sih fungsinya grid itu sendiri? Nah, grid sendiri itu sebuah garis melintang dan membujur yang berisikan titik koordinat pada garis-garis tersebut yang akan memudahkan kita dalam mengetahui titik lokasi pada daerah tertentu. Ya, cara membuat grid pada layouting peta, yang pertama kita klik kanan pada peta, kemudian klik properties. Setelah muncul window seperti ini, kita dapat memilih type grid dengan nama grid. Kemudian kita pilih new grid agar kita dapat membuat grid yang baru. Di sini tersedia beberapa jenis grid. Kita akan pilih measured grid. Oke, next. Nah, di sini juga kita mengatur ukuran dari interval dari jarak antara garis tersebut. Di sini saya menggunakan interval 900 dan 900 antara garis X maupun Y. Oke, di sini bisa mengatur jenis fontnya, ketebalannya juga bisa kita atur. Oke, next dan finish. Oke, sudah, kita bisa apply dan kita bisa melihat kenampakan dari grid yang telah kita masukkan tadi. Oke. Oke. Nah, setelah muncul grid yang telah dibuat sebelumnya, yaitu lihat ya sini ada garis kotak-kotak melintang dan menuju secara vertikal maupun horizontal yang tercantum koordinat dari masing-masing garis ya. Nah, kalau bisa kita lihat, kita zoom in, kita perbesar, terlihat adanya angka-angka penambah ya, angka pelengkap yang dirasa kurang bagus dan kurang estetik ya. Lalu bagaimana cara kita merapikan nomor-nomor angka-angka titik koordinat ini agar terlihat rapi dan menghilangkan angka-angka pelengkap yang dia ada belakangnya, karena dirasa cukup tidak informatif ya. Caranya untuk menghilangkan angka-angka pelengkap di sini yang tidak cukup berguna, yaitu dengan cara klik kanan pada peta tadi, properties, kemudian kita pilih grid.
Nah, kita klik grid yang tadi kita buat, yaitu measure grid. Kemudian kita klik properties kembali. Oke, di sini terlihat adanya Windows properties dari grid yang telah kita buat. Lalu kita klik additional properties. Kita klik kembali number format. Nah, di sini tercantum adanya number of decimal place dengan jumlah 6. Bagaimana cara menghilangkannya? Itu kita ganti dengan 0 agar tidak muncul angka pelengkap. Oke, kita klik OK. Klik OK kembali, lalu kita klik apply. Oke, klik apply dan kita bisa melihat hasilnya. Sekarang angka koordinat dari masing-masing garis grid telah rapih ya, tanpa adanya angka pelengkap, dan posisinya telah di tengah dari garis tersebut. Oke, setelah kita melakukan grid pada peta yang telah dibuat, langkah selanjutnya adalah melengkapi isi dari konten-konten pada kolom-kolom yang telah tersedia. Oke, dikarenakan ini saya membuat peta formal yang mencantumkan nama instansi dan logo instansi. Ini saya akan memasukkan gambar dari Universitas Ponorogo sendiri. Lalu bagaimana cara kita memasukkan file berupa gambar yang berformat JPEG atau PNG? Caranya kita ke tab insert, kemudian kita klik picture untuk memasukkan sebuah file gambar. Oke, di sini saya akan memilih logo Unip sebagai logo instansi. Oke, kita atur ukuran dan posisinya agar sesuai dengan kolom yang telah dibuat sebelumnya. Oke, nah, jika nama instansi dan logo instansi telah kita buat, selanjutnya kita akan membuat judul peta. Bagaimana cara membuat sebuah teks pada aplikasi Archive ini? Pertama kita klik simbol A yang ada di tab drawing sini, klik sekali saja. Kemudian kita klik sesuai dengan posisi yang akan kita masukkan teks. Oke, kita akan tulis nama peta yang telah saya buat, geologi. Kalau memang tidak cukup, kita double klik teks tersebut dan akan muncul tampilan seperti ini. Geologi. Di sini juga kita bisa mengatur barisan dari teksnya, bisa diatur dari kiri, just tepai maupun center ya. Di sini karena judul peta harus rapi, kita taruh di center. Oke, kita bisa apply dan kita bisa melihat hasil teks yang telah kita input tadi. Ya, di sini masih kurang rapi. Mungkin di sini kita bisa mengatur jenis fontnya dan ukuran fontnya. Oke, kita perkecil. Oke, di sini juga kita bisa mengatur jarak spasi antar masing-masing baris ya, dengan cara mengurangi leadingnya itu. Nah, coba kita apply. Nah, bisa lihat itu berubah ya, spasi antar barisnya. Oke, setelah kita menambahkan nama petanya, selanjutnya setelah kita membuat judul petanya, kita akan membuat atau memasukkan simbol dari arah mata angin dan skala, baik itu skala angka maupun skala bar. Mungkin di sini setelah saya buat ya, setelah saya input, tapi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara memasukkannya. Untuk yang pertama yaitu arah mata angin, kita bisa klik insert, kemudian not raw, insert not raw. Di sini tersedia berbagai macam jenis arah mata angin.
Ada yang hanya menunjukkan arah utara saja dan ada beberapa yang menunjukkan 4 arah mata angin ya, utara, selatan, timur, dan barat. Ya, banyak sekali ya jenis-jenisnya. Yang biasa saya gunakan yaitu tipenya Esri Note 16. Karena ini saya rasa cukup bagus juga dan sangat informatif ya. Ada 4 arah mata angin dan tidak terlalu banyak macamnya. Oke, setelah kita memasukkan arah mata angin, selanjutnya kita akan memasukkan skala teks terlebih dahulu ya. Di sini kita menggunakan absolute scale atau skala absolut. Oke, kita klik OK. Nah, skala absolut hanya berbentuk sebuah angka saja ya. Oke. Di sini juga kita bisa mengatur jenis fontnya ya, jenis font dari dan ukurannya juga agar lebih menarik atau lebih sesuai dengan keinginan. Oke, setelah kita memasukkan skala angka atau skala teks, kita masukkan kembali scale bar sama seperti yang tadi. Kita klik insert kemudian insert scale bar. Di sini juga ada beberapa jenis tampilan dari scale bar ya, ada banyak sekali. Nah, untuk pada video kali ini saya menggunakan alternatif scale bar 2 yang memang sering saya gunakan juga karena memang desainnya cukup rapi, simple, dan informatif ya. Karena ini ukurannya agak melenceng, agak menjauh, kita akan kecilkan kembali pada kolom yang telah disediakan. Jika diperbesar mungkin ini satuannya masih mils ya, menggunakan satuan imperial. Lalu bagaimana sih cara kita mengubah satuan imperial ini ya, atau satuan mils ini menjadi satuan kilometer, satuan metrik? Nah, langkahnya yaitu yang pertama kita double klik pada scale bar yang tadi kita masukkan. Oke, setelah muncul Windows Properties-nya, kita ganti division unitnya yang tadi mils menjadi kilometer. Oke. Kemudian labelnya kita ganti, karena kalau kita masukkan label kilometer terlalu panjang, kita singkat saja menjadi km. Karena km juga sudah menggambarkan satuan kilometer ya. Kemudian kita coba apply. Dan biasanya kalau baru diganti satuannya itu agak kurang rapi ya. Jadi agak rapat-rapat seperti ini. Lalu bagaimana kita merapikan scale bar agar terlihat rapi dan tidak bertabrakan atau tidak dempet seperti ini? Bisa diatur pada number of division ya. Yang awal 4 mungkin kita kurangin 1 dulu menjadi 3. Dan kita coba dulu apakah cocok. Oke. Nah, sini telah muncul. Mungkin masih kurang juga ya. Masih kurang rapi juga karena sini masih dempet. Kita bagi lagi menjadi 2. Oke. Bisa kita atur-atur lagi. Oke. Oke. Sudah rapi ya. Setelah kita masukkan arah mata angin dan skala, di kolom ini biasanya saya masukkan identitas dari pembuat peta, baik itu nama NIM atau nama saja. Mungkin di sini saya akan masukkan nama saya sendiri dengan cara mengklik simbol A di sini, simbol tab, kemudian saya klik di sini. Oke. Biasanya bebas ya. Ada yang memasukkan nama saja, ada yang memasukkan nama NIM atau nomor identitas lainnya. Oke. Sudah, kita menuju bagian paling penting dari konten sebuah peta ya, yaitu legenda. Karena kalau peta tidak ada legenda percuma, pembaca peta tidak akan tahu apa yang ada dalam informasi apa yang terkandung dalam peta tersebut, percuma gitu. Apa sih arti masing-masing warna yang ada dalam peta, apa sih simbol-simbol yang ada peta itu cuma. Maka dari itu kita harus memasukkan legenda dari peta yang kita telah buat. Bagaimana caranya? Caranya cukup mudah.
Sebelum memasukkan agenda, kita harus memastikan bahwa semua konten yang ada dalam peta yang telah kita olah harus kita checklist pada bagian table of content ya. Mulai dari SHP bentuk litologi maupun lain-lainnya seperti sungai, jalan, dan lain-lain. Oke, di sini saya agak salah ya. Ini jalan yang merah. Kita ganti nama dulu. Ini tadinya harusnya jalan ya. Jalan. Oke. Sudah. Kalau sudah dirapikan, sudah dimunculkan semuanya, lalu kita ke tab insert kembali. Lalu kita klik insert legend atau legenda. Di sini telah muncul beberapa fitur atau konten yang telah kita klik tadi di table of content yang akan ditampilkan. Okay, next. Di sini kita mengatur judul dari legenda yang telah kita buat. Oke, di sini kita perbesar semua hurufnya, kapital semua. Di sini juga kita bisa mengatur warna, ukuran dari fontnya, jenis fontnya kita bisa atur, dan posisi teksnya. Saya akan taruh tengah agar terlihat rapi. Next kembali, lalu kita next dan finish. Kita tunggu hasil agenda yang telah kita buat. Oke, kita perkecil dulu tampilannya. Oke. Jika dilihat pada legenda yang telah kita input, mungkin masih kurang rapi ya. Masih ada beberapa konten yang sekiranya tidak perlu dimasukkan. Seperti di sini kita lihat adanya keterangan morfologi, padahal di peta ini tidak ada satupun simbol yang menunjukkan bahwa ini peta morfologi. Lalu bagaimana kita merapikan dan mengurangi atau menghapus beberapa konten yang tidak perlu ada pada legenda? Caranya itu kita klik pada legenda yang telah kita masukkan, kemudian kita klik kanan convert to graphic agar legenda yang telah kita masukkan dapat kita edit atau kita atur kembali. Setelah kita convert to graphic, kemudian kita ungroup agar masing-masing fitur atau masing-masing konten terpisah dan kita bisa edit per fiturnya. Oke, kita hapus bagian yang tidak perlu, yaitu bagian morfologi. Caranya dengan kita blok semua yang tidak perlu, kemudian kita delete saja, kita hapus saja. Oke, setelah terhapus kita bisa mengatur kembali agar terlihat rapi ya legenda yang telah kita buat. Di sini kita ganti yang tadi kode menjadi jenis litologi. Apply, oke. Dan kita hapus juga yang ini karena tidak perlu juga. Kita juga hapus ini karena tidak sesuai. Oke. Kita blok, kita geser ke atas, lalu kita rapikan. Nah, untuk jenis litologi mungkin kita bisa blok kalau kita group agar masing-masing konten tidak tercecer ya, masing-masing legenda tidak tercecer, masing-masing bentuk tidak tercecer. Oke, kemudian di sini kita lihat bahwa ada jalan, sungai, dan kontur masih terlihat kurang rapi ya. Seharusnya jalan dan sungai itu tidak seperti ini simbolnya pada peta atau pada legenda. Nah, di sini saya setelah menyiapkan contoh simbol sungai dan simbol jalan yang sesuai, yang cukup informatif bagi pembaca, dan simbol kontur juga yang menggambarkan bahwa itu kontur. Bagaimana cara kita merubah atau mengatur jalan sungai dan kontur? Pertama, kita harus memisahkan antara simbol sebelumnya dengan teksnya dengan cara ungroup kembali. Jadi, kita ungroup semua.
Kita juga akan memperbaiki teks kontur di sini dengan cara klik kanan, ungroup agar terpisah dari garisnya. Setelah kita pisahkan garis dan teksnya, kita klik double klik pada teks, kemudian kita ketik kata yang benar. Oke. Kemudian kita akan memperbaiki simbol-simbol seperti jalan, sungai, dan kontur agar menghasilkan simbol yang informatif bagi pembaca. Kita hapus saja bawaannya. Oke. Untuk membuat sebuah simbol jalan sendiri, kita hanya memerlukan, kita rapikan dulu ini ya. Oke. Kita hanya memerlukan garis lurus dengan cara mengklik sini. Kita klik line garis lurus. Pertama-tama kita membuat garis lurus, oke, secara horizontal. Double klik, kemudian buat lagi secara miring atau diagonal. Oke, kita buat lagi. Oke, jika sudah, ini simbol jalan masih warna hitam ya. Seharusnya simbol jalan berwarna merah dan agak tebal. Lalu bagaimana cara kita mengubahnya? Kita blok ketiga garis yang telah kita buat tadi, kemudian klik kanan, properties, lalu kita ganti warna menjadi warna merah, lalu kita tebalkan menjadi 2 poin, lalu apply. Oke. Berikut simbol jalan yang telah kita buat sesuai dengan kaidah kata. Lalu kita blok semuanya, lalu kita group agar masing-masing garis tidak bercecer sama lain, agar menjadi sebuah kesatuan ya. Oke, setelah kita membuat simbol jalan, lalu kita akan membuat simbol sungai seperti ini. Yang garisnya itu melengkung-melengkung ya, karena sungai di mana-mana ya jarang sekali yang bentuknya lurus gitu. Karena kan sungai bentuk alam ya, buatan alam, otomatis dia biasanya bentuknya melengkung-melengkung. Dengan cara memasukkan garis curve ya, garis melengkung. Pertama kita klik dulu sekali, kemudian klik sekali di tengah, dan klik sekali di akhir ya. Oke, lalu double klik. Oke, kita memerlukan 2 garis pertama, lalu kita buat lagi, klik di tengah-tengahnya, sambung. Jika sudah, double klik. Oke, karena warna masih hitam, kita ganti warna dan ketebalannya. Kita blok kembali, klik kanan, properties, ganti warna menjadi warna biru agar menyimpulkan bahwa itu sungai. Sorry, kita harus tebalkan dulu menjadi poin 2, apply. Kemudian setelah membuat simbol sungai, kita group kembali agar tidak bercecer ya. Kita kecilkan. Dan oke, itu simbol sungai dan jalan. Selanjutnya saya akan memberitahu cara membuat kontur yang cukup informatif ya. Jadi bukan cuma sekedar garis lurus aja. Biasanya kontur juga harus membuat elevasi dari kontur tersebut. Caranya bagaimana? Sama seperti membuat sungai, kita membutuhkan garis melengkung atau curve. Klik saja di sini. Kita nggak perlu pada posisi aslinya. Kita hanya perlu ini, nanti kita pindahkan otomatis. Nah, oke. Sorry. Oke, kita hanya perlu sekali membuat ini. Oke, jika sudah, kita tidak perlu membuat garis baru, tapi kita hanya perlu mengcopy paste saja garis melengkung yang telah kita masukkan tadi dengan cara Ctrl C, Ctrl V. Nah, lalu kita perbesar sedikit dibanding ukuran sebelumnya agar mengindikasikan bahwa itu sebuah kontur ya. Ctrl C, Ctrl V kembali, kita copy paste kembali, lalu kita ubah ukurannya lebih besar sedikit. Oke. Nah, berikut kontur yang kita buat, lalu kita bisa blok saja. Kita ganti
Warna tidak perlu ganti karena kontur memang warnanya jadinya hitam, hanya kita perlu tebalkan. Dan oke, kita klik kanan lalu grup agar menjadi sebuah satu simbol bentuk. Setelah sudah, kita kembalikan pada posisi awalnya dan kita ubah ukurannya. Oke, sesuai dengan space yang ada. Oke, jika sudah, kalau memang dirasa kurang pas, kita bisa mengatur kemiringan dari objek yang telah kita input dengan cara mengklik rotate. Jadi sini ya, di samping tulisan drawing untuk memutar objek agar sesuai. Oke. Nah, jika dirasa sudah sesuai, kita bisa klik kembali. Ini kita atur posisinya. Nah, selain kita membuat kontur, kita harus memasukkan elevasi sendiri ya, elevasi dari kontur dengan cara memasukkan teks di sini agar terlihat informatif. Di sini 100 saja ya. Oke, jika sudah, kita ubah ukurannya, tidak perlu besar-besar, hanya sebagai simbol saja. Oke. Berikut legenda yang telah saya buat pada peta ini. Legenda harus membuat semua fitur atau semua konten yang ada pada peta dan cukup informatif ya. Harus simbol-simbol itu harus informatif terhadap peta yang kita buat itu. Oke, jangan sampai simbol yang kita buat itu membingungkan pembaca dalam membaca peta yang telah kita buat. Selanjutnya, kita ke tahap terakhir dari konten yang ada dalam peta ini, yaitu sumber ya. Oke. Untuk membuat sumber peta sama sepertinya kita saat membuat sebuah karya tulis atau tulisan, baik itu laporan maupun paper, kita harus mencantumkan sumber-sumber yang kita gunakan atau daftar pustaka yang kita gunakan. Nah, di sini belum ada pembatas ya antara kolom legenda dan kolom sumber. Mungkin di sini saya akan membuatnya dengan cara mengklik line lalu membuat garis secara horizontal dengan cara klik, kemudian arahkan lurus ke kanan secara horizontal. Setelah di ujung kita double klik. Oke. Sebenarnya simple ya. Sumber ini hanya menggunakan teks biasa. Ini telah saya buat sumber dari peta yang telah saya olah. Oke, jadilah peta dengan layouting yang telah dibuat menggunakan software ArcMap. Lalu setelah kita edit maupun layouting, bagaimana cara kita mendapatkan file atau mengekspor file peta ini menjadi jenis file yang kita inginkan. Nah, untuk cara ekspornya sendiri itu dengan cara kita klik file, kemudian export map. Kita akan ekspor peta yang telah kita layouting dan kita olah sebelumnya. Di sini kita akan bisa pilih beberapa jenis file yang akan kita ekspor. Ada jenis gambar, ada JPEG, TIFF, PNG, dan ada juga PDF. Di sini saya akan mencoba menyimpan sebagai gambar saja ya. Oke, kita build. Jika sudah, kita save dulu dengan cara klik Ctrl Save agar file ArcMap yang telah kita layouting tidak terbuang sia-sia, harus tersimpan dengan baik. Oke. Untuk memastikan apakah peta yang telah diekspor ada atau jadi, kita dapat pergi ke folder untuk mengeceknya apakah peta sukses terekspor ataukah tidak. Oke. Saya akan coba mengeceknya di ini tadi ya, peta yang saya buat telah jadi menjadi jenis file gambar dengan format JPEG.
Eh, ini dia tampilan peta yang telah diekspor menjadi jenis gambar performative effect. Oke, mungkin sekian saja mengenai penjelasan saya cara melayouting peta pada aplikasi ArcGIS atau ArcMap versi 10.8. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih kembali dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.